alhamdulillah senang sekali. Tentunya ini menjadi kebahagiaan untuk kami di program studi PPKN UAD. Di awal perkuliahan kita bisa berkomunikasi. Mudah-mudahan ke depan kami dapat memberikan layanan terbaik untuk para mahasiswa, sehingga kelak di kemudian hari para mahasiswa dapat menggapai cita-cita dan harapannya yang dititipkan barangkali melalui jalan UAD, khususnya lewat PPKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dr. Dik Bayhaqi Arif MPD selaku Kaprodi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Ibu Syifa Siti Aulia MPD selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen Prodi Program Studi PPKN UAD serta seluruh orang tua, wali, mahasiswa baru PPKN Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati pula tak lupa kepada seluruh mahasiswa baru PPKN UAD angkatan 2025 yang kami sayangi. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayahnya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk hadir dalam acara yang insya Allah ini diberkahi, yaitu silaturahim silaturahim Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dengan orang tua, wali, mahasiswa, serta sosialisasi kurikulum PPKN UAD 2025. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita semua nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Pertama-tama akan kami bacakan susunan acara terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Pertama, kata pengantar yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Kaprodi Dr. Dik Bayhaqi Arif. Kemudian yang kedua, acara silaturahim dengan orang tua, wali, mahasiswa baru PPKN UAD angkatan 2025, serta kemudian penutup, kemudian dilanjutkan acara sosialisasi kurikulum baru PPKN UAD tahun 2025. Oleh karena itu, menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai acara kita dan memberi kelancaran serta kehikmatan dan kesuksesan. Baik, menginjak acara yang kedua, kata pengantar kepada beliau Bapak Dr. Dik Bayhaqi Arif MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Syifa Siti Aulia MPD, Sekretaris Program Studi PPKN, Pak Abdurrahman Darajat, dosen Program Studi PKN yang hari ini didapuk menjadi moderator. Kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan Program Studi PPKN UAD, dan tentu saja orang tua, wali, mahasiswa Program Studi PPKN UAD angkatan tahun 2025, serta yang kami banggakan, kami cintai para mahasiswa angkatan tahun 2025 yang hadir di ruang laboratorium PPKN UAD. Ya, hari ini spesial sekali kita bisa bertemu, bersilaturahmi secara blended, bertemu di ruang virtual Google Meeting, sekaligus juga para mahasiswa bertemu di kelas di ruang laboratorium PPKN. Bersyukur kita alhamdulillahirabbil alamin ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya, dan tentu saja kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, pada hari ini spesial karena kami di program studi PPKN, alhamdulillah bisa bertemu walaupun secara virtual dengan ibu bapak orang tua wali mahasiswa angkatan 2025. Pertemuan secara virtual ini tiada lain adalah dalam rangka menjalin silaturahmi antara orang tua wali dengan pengelola program studi PPKN UAD agar terbangun sinergi berkaitan dengan tujuan utama pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Ahmad Dahlan. Pak Abang, ini saya sebagai pengantar sekaligus ini ya, masuk ke acara yang kedua ya, ke acara inti. Jadi Ibu Bapak, silaturahmi ini memang menjadi agenda dari Prodi agar kita bisa bersinergi antara lembaga penyelenggara pendidikan dengan orang tua wali mahasiswa. Kalau dalam teori pendidikan kan sinergi itu paling tidak minimal dibangun atas 3 komponen. Lembaga pendidikannya, kemudian orang tua, dan masyarakat. Nah, kita sedang membangun kerjasama silaturahmi dengan orang tua sebagai komponen penting dalam rangka turut mendukung aktivitas pendidikan dan pembelajaran dari para mahasiswa. Yang awal tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ya Ibu Bapak orang tua wali untuk memasukkan, menitipkan anak-anaknya di Universitas Ahmad Dahlan, lebih khusus lagi di program studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mudah-mudahan cita-cita, harapan dari Ibu Bapak semua dan para mahasiswa itu mendapatkan tempat terbaik di Universitas Ahmad Dahlan. Bukan hanya tempat terbaik, tetapi juga mudah-mudahan ke depan kami dapat memberikan layanan terbaik untuk para mahasiswa, sehingga kelak di kemudian hari para mahasiswa dapat menggapai cita-cita dan harapannya yang dititipkan barangkali melalui jalan UAD, khususnya lewat PPKN. Nah, Ibu Bapak, saya izin berbagi tayangan agar Ibu Bapak bisa lebih mengenali kembali program studi yang dipilih atau menjadi tujuan dari anak-anaknya itu, program studi yang seperti apa. Barangkali berbagai informasi diperoleh oleh Ibu Bapak dari berbagai media ataupun cerita informasi dari yang lainnya, tetapi tidak ada salahnya kami mencoba mengenalkan kembali agar kita semua saling mengenali seperti apa program studi PPKN UAD yang menjadi tujuan dari para mahasiswa angkatan tahun 2025. Kita mengenal lebih dekat dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bahan materi ini sebagian besar juga sudah kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa beberapa waktu yang lalu dalam kegiatan program pengenalan kampus ya di hari program studi. Nah, beberapa bagian barangkali untuk para mahasiswa ini sudah mengenal, tetapi tidak ada salahnya untuk membangun kesamaan di antara pemahaman mahasiswa dan orang tua wali. Kami akan sajikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentu kami menyampaikan selamat datang kepada Dahlan Muda PPKN 2025. Ini kegiatan kemarin Ibu Bapak duduk bersikap gitu ya, bersedekap para dosen ya dan tendik, kemudian diikuti oleh para mahasiswa ini ananda dari Ibu dan Bapak semua gitu ya. Alhamdulillah hadir komplit 21 mahasiswa gitu ya. Dan yang di depan duduk adalah dosen dan tendik. Dosen dan tendik kami ya boleh dikatakan lengkap gitu ya, seniornya ada, ya juniornya juga ada. Insya Allah ini yang akan menemani para mahasiswa angkatan 2025 selama mengikuti proses pendidikan di UAD. Kemudian
beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan profil program studi, kemudian nanti berkenalan dengan dosen home base, kemudian capaian-capaian dari prodi, dan kegiatan akademik dan non-akademik yang biasanya nanti diikuti oleh para mahasiswa selama menempuh pendidikan di UAD. Baik, yang pertama Ibu Bapak berkaitan dengan profil program studi PPKN. Ini di gambar atau di foto adalah aktivitas kami di ruang dosen, ada di lantai 7 kampus UAD ya, kampus 4 UAD. Dan aktivitas rutin kami biasanya di setiap hari Senin itu ada pertemuan untuk koordinasi rutin. Kalaupun tidak koordinasi rutin ya kita isi dengan kegiatan semacam ini yang hari ini kita laksanakan. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu adalah nama resmi ya dari prodi kita. Mungkin di beberapa tempat sebutan untuk PPKN ini bukan program studi, boleh jadi itu adalah jurusan atau departemen begitu ya. Tetapi di UAD kita menyebutnya program studi, dan program studi PPKN ini di Jogja ya ada beberapa kampus yang memiliki program studi PPKN. Kemudian kita ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau di FKIP. FKIP itu adalah cikal bakal berdirinya Universitas Ahmad Dahlan. Jadi Bu Bapak dulu sebelum menjadi UAD seperti sekarang ini, UAD ini adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, IKIP Muhammadiyah Yogyakarta itu terdiri atas beberapa jurusan ya dan program studi, dan kemudian setelah kita berubah menjadi universitas, ex-IKIP itulah yang kemudian menjadi satu fakultas sendiri, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi tanggal kelahiran FKIP atau tanggal kelahiran UAD itu adalah sama dengan kelahirannya FKIP. Kemudian Ibu Bapak, kita berdiri sejak tahun 87. Jadi kalau UAD kan sudah sejak tahun 1960 ya, IKIP sudah sejak 1960, program studi PKN sudah sejak tahun 87 kita berdiri, menerima mahasiswa baru dan mendapatkan surat izin penyelenggaraan pendidikan. Kemudian peringkat akreditasi sekarang adalah unggul ya, alhamdulillah ini masih berlaku sampai 26 Agustus 2026. Jadi 1 tahun ke depan kita masih unggul. Dan kita sedang berproses menyusun borang akreditasi. Karena 2026 awal, ya insya Allah Februari awal, kita sudah akan mengajukan borang untuk reakreditasi kembali. Kemudian, ini nomor SK akreditasinya, nah alamat program studi Ibu Bapak, mungkin kemarin Ibu Bapak ada yang sempat mengantarkan anak-anaknya ketika mendaftar, ya, atau ketika mencarikan kosan baru gitu ya. Program studi PKN ada di kampus 4 UAD ya di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul. Jadi masuknya Kabupaten Bantul, provinsinya Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Bapak bisa membaca ya, mencermati perkembangan dinamika program studi PPKN melalui website kami ya ppkn.uad.ac.id. Dan bisa juga berkirim pesan Ibu Bapak lewat email ppkn@uad.ac.id. Nah, ini adalah visi keilmuan yang kita pasang di beberapa moda gitu ya, di website, di sosial media gitu ya. Kemudian juga di ruang-ruang kelas, di laboratorium. Ini adalah visi keilmuan kita ke depan. Prodi PPKN ingin menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran PKN yang berlandaskan pada prinsip pembelajaran holistik transformatif dengan fokus pada penguatan nilai-nilai kebajikan kewargaan berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi ada nilai-nilai Islam Ibu Bapak yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di UAD. Bagaimanapun UAD ya menyandang nama besar Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah dan pahlawan nasional. Kemudian UAD dikelola langsung oleh Persyarikatan Muhammadiyah, maka sesuai dengan misi Muhammadiyah ya,
sebagai gerakan dakwah Islam, maka UAD tidak bisa lepas dari dasar nilai-nilai Islam. Karena itu ini menjadi bagian dari visi keilmuan dari program studi PPKN UAD. Kemudian tujuan program studi kita rumuskan 3 tujuan, melahirkan individu yang mampu melaksanakan pembelajaran PPKN berlandaskan pada prinsip holistik transformatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dilandasi nilai-nilai Islam. Jadi tujuan utamanya para mahasiswa belajar di PPKN UAD itu nanti mampu melaksanakan pembelajaran PPKN. Berarti lulusan atau profil lulusan utamanya adalah menjadi guru atau pendidik yang mampu melaksanakan pembelajaran PPKN atau misalnya namanya pendidikan Pancasila di sekolah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip holistik transformatif. Kemudian menjadi individu yang mampu menerapkan prinsip kebajikan kewargaan, ya, nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang dilandasi nilai Islam. Dan yang ketiga, menjadi individu yang menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat dalam beraktivitas di dunia pendidikan yang dilandasi nilai-nilai Islam. Itu 3 tujuan utama dari program studi PPKN. Kemudian, nah ini profil lulusan Ibu Bapak, dari visi keilmuan, kemudian tujuan, maka profil lulusan yang kita ingin hadirkan atau kita ingin lahirkan dari proses pembelajaran yang dilalui para mahasiswa nanti selama 8 semester, profil lulusannya adalah yang pertama berpikir keilmuan dan atau keahlian bidang PPKN dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini yang di kemudian hari para mahasiswa punya kemampuan sesuai dengan bidang keilmuan PPKN, yaitu mampu membelajarkan PPKN atau pendidikan Pancasila di sekolah. Kemudian yang kedua, profil lulusan yang kita rumuskan adalah berpartisipasi aktif mendorong kehidupan yang harmonis dalam lingkup komunitas kewarganegaraan atau community civic. Nah, di dalam deskripsinya diharapkan profil lulusan yang kita maksud adalah lulusan yang memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan kewargaan, ya, kebaikan-kebaikan berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti mahasiswa mampu menunjukkan sikap toleransi, kerjasama, keadilan, tanggung jawab, serta memiliki komitmen dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, profesi pendidikan, dan masyarakat dalam konteks Indonesia yang multikultural. Yang ketiga, profil lulusannya adalah beradaptasi dengan perkembangan baru dalam pembelajaran yang berkelanjutan. Harapannya lulusan yang memiliki sikap, integritas, dan komitmen sebagai warga negara dan pembelajar sepanjang hayat. Ibu Bapak, itu profil program studi secara umum. Nah, berikutnya kita berkenalan dengan dosen home base, ya, dosen yang ditugaskan di program studi PPKN. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 9 ya, 9 dosen program studi PPKN. Yang pertama adalah Profesor Jamroni PhD. Ya. Beliau dosen perjabatan guru besar di prodi PPKN. Ini yang sudah menemani mahasiswa sejak semester pertama. Jadi semester 1 sudah kuliah dengan Profesor Jamroni. Beliau lulusan S1 dari IKIP Yogyakarta, S2 dan S3 dari Florida State University. Kemudian Ibu Bapak yang kedua adalah Ibu Dr. Triwahyuningsih MHum. Beliau S1 di PPKN IKIP Yogyakarta, S2 Ilmu Hukum di UII, Universitas Islam Indonesia, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kalau Prof. Jamroni lebih banyak nanti bidang kajiannya adalah pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau social studies. Untuk Ibu Dr. Triwahyuningsih, ini bidang keahlian minatnya adalah hukum, terutama hukum pemerintahan daerah. Ibu Tri juga sudah mendampingi para mahasiswa angkatan tahun 2025. Jadi mulai semester 1 Ibu Tri sudah masuk di kelas 2025. Kemudian yang ketiga ada Ibu Profesor Dr. Sumaryati MHum. Ini guru besar kedua di program studi PPKN. Beliau S1 sampai S3 filsafat di Universitas Gadjah Mada.
Karena itu bidang keahliannya, minatnya adalah bidang filsafat, lebih khusus lagi filsafat moral atau etik. Yang berikutnya ini saya sendiri, Dik Baihaqi Arif, S1 sampai S3 saya selesaikan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Bidang keahlian minat saya adalah pada bidang PPKN, lebih khusus kajian keilmuan PKN atau Academic Civic Education. Yang berikutnya ada Ibu Syifa Siti Aulia MPD, ini Sekretaris Program Studi PPKN yang tadi di awal menyapa Ibu Bapak semua. S1 S2 di UPI di Bandung, sedangkan S3 sekarang sedang menempuh di Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang keahlian minatnya PPKN, terutama PKN kemasyarakatan atau Socio Cultural Civic Education. Kemudian Bapak Dr. Trisna Sukmayadi MPD, beliau adalah tim unit penyelenggara program studi FKIP. S1 sampai S3 diselesaikan di UPI di Bandung, bidang keahliannya PPKN, lebih khususnya adalah strategi pembelajaran PPKN. Yang berikutnya Pak Mahmuda Ma'arif MPD, beliau adalah tim pembina kemahasiswaan dan sekaligus tim humas fakultas. S1 dan S2, S1-nya diselesaikan di UAD, jadi ini alumni UAD ya, PPKN UAD. Kemudian S2-nya diselesaikan di UNY. Nah, bidang keahlian minatnya adalah pada social studies, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, lebih khusus lagi pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemudian yang berikutnya Pak Yasir Marzuki MPD, sama tim pembina kemahasiswaan di tingkat fakultas, S1 sama di UAD, PPKN UAD, kemudian S2-nya di PPKN Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang keahlian atau minatnya adalah pada teknologi dan inovasi pembelajaran PPKN. Jadi mengampu mata kuliah media, teknologi, inovasi pembelajaran PPKN. Kemudian yang terakhir untuk dosen adalah Pak Abdurrahman Darojat SPDMA yang hari ini menjadi moderator. Pak Abdurrahman ini tim kerja bidang alumni, S1-nya dari PPKN UNY dan S2-nya dari Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Bidang keahliannya adalah pada ilmu atau sains politik, lebih khusus pada politik kewarganegaraan. Jadi Pak Abdurrahman ini banyak mengampu bidang kajian ilmu politik, sistem politik, dan kenegaraan, ya, kenegaraan dan masyarakat madani. Sementara untuk urusan administrasi, ya, untuk prodi PPKN ada tenaga kependidikan atau tendik di fakultas yang ditugaskan untuk bidang studi atau program studi PPKN, yaitu Bu Retno Ningsih. Beliau tenaga kependidikan dan mahasiswa sudah biasa kalau ada urusan berkaitan dengan administrasi, ya, datang ke ruang tata usaha kemudian menemui Bu Retno Ningsih. Nah itu Ibu Bapak berkaitan dengan profil program studi dan kemudian diikuti dosen home base, ya, dosen yang ditugaskan di program studi PPKN. Kemudian Ibu Bapak sebagai program studi dengan akreditasi unggul, alhamdulillah kita juga mendapatkan pengakuan, ya, dalam beberapa kompetisi atau mendapatkan capaian-capaian program studi. Ini diantaranya misalnya awal tahun 2025 ini prodi kita meraih Gold Winner pada Media Social Award tahun 2025. Ini kategori program studi subkategori website paling aktif. Ini pengakuan dari universitas kalau kita sebagai program studi mampu mengelola website prodi kita dengan aktif gitu. Kemudian capaian-capaian yang lainnya, juara 1 kategori support sistem kesejahteraan mahasiswa klaster 1, juara 1 dengan implementasi kerjasama terbaik, juara 1 dengan persentase dosen aktif dalam kepemimpinan di persyarikatan, kemudian capaian-capaian mahasiswa misalnya menjadi wisudawan terbaik, dalam bidang olahraga jadi juara 1, tim sepak bola,
kemudian wisudawan terbaik juga angkatan tahun 2021. Kemudian ini para alumni juga menorehkan prestasi, misalnya juara 2 alumni berprestasi bidang kewirausahaan, alumni juara 1 konten kreator bidang pendidikan kategori Facebook, kemudian juara 3 alumni berprestasi bidang kewirausahaan. Jadi ini lulusan-lulusan kita juga punya prestasi dan masih diakui oleh universitas, biasanya pada kegiatan anugerah kemahasiswaan dan alumni UAD atau Andalan Award ya, yang setiap tahun kita laksanakan. Kemudian para mahasiswanya ini mahasiswa mendapatkan juara pertama dalam turnamen bulu tangkis, kemudian jadi pemakalah termuda, kemudian ini juara 3 tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah dalam pemilihan mahasiswa berprestasi, dan prestasi-prestasi lainnya yang diperoleh oleh para mahasiswa kita. Ini yang tidak semua kita tampilkan di sini, tetapi Ibu Bapak bisa mencermati, mengikuti perkembangannya misalnya di media sosial program studi PPKN. Misalnya di IG-nya, Instagram-nya PPKN, setiap prestasi mahasiswa, ya, prestasi olahraga, akademik maupun non-akademik lainnya, kita akan posting, kita informasikan sebagai apresiasi untuk para mahasiswa. Kemudian Ibu Bapak, nah ini kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik yang akan diikuti oleh para mahasiswa. Barangkali nanti ke depan mahasiswa misalkan menghubungi Ibu dan Bapak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di program studi ataupun di luar program studi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik. Ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi bekerjasama dengan lembaga yang didirikan oleh alumni. Kita melaksanakan pelatihan public speaking ini untuk angkatan 2024 dan 2023 sepertinya ya. Nah, yang kegiatan-kegiatan akademik misalnya yang pertama ada bimbingan akademik. Jadi Bu Bapak mungkin nanti Bu Siva akan menjelaskan secara rinci kegiatan mahasiswa ya yang rutin dalam bidang akademik adalah ada bimbingan akademik. Angkatan tahun 2025 itu dibagi 2 kelompok untuk pembimbingan akademik, di masing-masing dibimbing oleh 1 orang dosen. Paling tidak minimal mahasiswa itu akan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik sebelum mengambil KRS ya, kartu rencana studi, kemudian sebelum ujian tengah semester dan sebelum ujian akhir semester. Itu yang wajib. Jadi mahasiswa akan konsultasi melaksanakan bimbingan sebelum KRS, kecuali semester 1 karena KRS kita langsung isikan dari sistem, jadi kemarin belum bimbingan. Nanti semester 2 ya, atau nanti sebelum semester 2 menjelang UTS, para mahasiswa akan melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik menjelang UTS, menanyakan kesiapan pelaksanaan UTS, hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik ya layaknya wali kelas di sekolah begitu ya. Kemudian sebelum UAS. Nah, di samping ketiga ini mahasiswa boleh berkonsultasi urusan-urusan akademik dengan dosen pembimbing akademik. Ini misalnya bimbingan akademik bagi para mahasiswa penerima beasiswa. Kemudian kegiatan perkuliahan. Ibu Bapak, perkuliahan di kita ada perkuliahan reguler yang sesuai dengan jadwal. Mungkin Ibu Bapak nanti juga bisa mencermati kegiatan perkuliahan atau jadwal kuliah anak-anaknya, para mahasiswa. Dan mudah-mudahan para mahasiswa sudah berbagi ini Ibu atau Bapak jadwal kuliah misalkan selama 1 semester ini. Jadi bisa mengikuti nanti, kuliahnya hari ini misalkan ada kuliah nanti pukul 10.30 kebetulan bareng dengan saya, tetapi kemudian dialihkan kuliahnya ikut kegiatan ini. Kemudian hari Selasa nanti ada kuliah dengan siapa dan seterusnya. Itu kuliah reguler. Kemudian yang kedua ada kuliah umum. Biasanya nanti Prodi akan menyelenggarakan kuliah umum atau stadium general, mengundang narasumber. Nah, nanti pesertanya adalah para mahasiswa semua angkatan. Bisa juga
kita menyelenggarakan kuliah dosen tamu, kuliah reguler biasa, tetapi menghadirkan dosen dari luar, dari kampus lain, misalnya diundang sengaja di kelas, baik luring ataupun daring. Ada juga kuliah lapangan ya, beberapa kegiatan kuliah kita selain di kelas, juga dosen ada yang mengajak mahasiswa untuk melaksanakan kuliah lapangan. Misalnya ada kuliah Sejarah Nasional Indonesia, diajak keliling ke museum-museum yang ada di kota Yogyakarta. Museum Perjuangan, Museum Jenderal Sudirman, Redenberg, dan lain-lain. Itu yang biasanya kita kunjungi. Kemudian ada mata kuliah hukum adat misalnya. Kuliah lapangannya ke masyarakat yang masih menerapkan hukum adat di beberapa tempat. Boleh jadi tidak hanya di kota Jogja, bisa jadi keluar dari kota Jogja. Kemudian ada juga praktek laboratorium atau praktek lapangan. Nah, kita punya laboratorium, di lab itu ada kegiatan-kegiatan praktek. Jadi tidak hanya di kelas, tetapi juga kita memanfaatkan laboratorium untuk kegiatan praktek. Di samping itu, selain kuliah, di kami masih menerapkan bahwa pertemuan ke-8 ya, itu kita laksanakan ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester. Kemudian ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Jadi pertemuan tatap muka itu jumlahnya adalah 14 kali pertemuan, 2 pertemuan lainnya sehingga genap menjadi 16 adalah untuk ujian tengah semester dan untuk ujian akhir semester. Nah, ada mekanisme ujian ulang ya bagi mahasiswa yang belum mencapai nilai yang diharapkan atau remedial gitu ya. Kemudian kuliah lapangan dan praktek. Ini diantara beberapa kuliah lapangan ada pembelajaran mikro. Ini pembelajaran mikro praktek di laboratorium micro teaching. Di lab mikro nanti semester 6 akan melaksanakan pembelajaran mikro, ngajar teman-temannya sendiri sebagai persiapan nanti praktek di sekolah. Nah, praktek di sekolah kita namakan pengenalan lapangan persekolahan 1 dan 2. Ya, ini salah ketik ya. Pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 dan PLP 2. PLP 1 1 SKS, PLP 2 3 SKS. Ini kita pergi ke sekolah. PLP 1 8 hari kerja, PLP 2 ini 1 bulan. Dan program PLP 1 dan PLP 2 ini juga terus berkembang ya Ibu Bapak, berkembang karena ada inovasi-inovasi baru tentang bagaimana pelaksanaan PLP 1 dan PLP yang kedua. Kemudian juga ada program C-Teacher. Nah, C-Teacher ini Ibu Bapak, kita mendapatkan kunjungan mahasiswa dari kampus-kampus di Asia Tenggara ya, datang ke kita. Sebaliknya juga kita bisa mengirimkan mahasiswa kita ke kampus yang mereka mengirimkan mahasiswanya ke kita. Misalnya ada kampus dari Thailand mengirimkan misalnya 5 orang mahasiswa ke kita, maka kita pun bisa mengirimkan mahasiswa kita ke Thailand. Dan tentu ini kalau ada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan C-Teacher ini harus dipersiapkan sejak awal, terutama kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan keterampilan berbahasa, dan tentu kesiapan biaya karena dalam waktu misalkan 1 bulan nanti akan hidup di negeri orang. Tentu ada biaya yang harus disiapkan. Kemudian yang sedang kita rancang adalah ada teaching school. Ini semacam PLP di sekolah tetapi dengan durasi yang lebih panjang. Ya, kurang lebih 4 bulan para mahasiswa akan melaksanakan teaching school. Tahun ini adalah ada pilot project ya. Sepertinya nanti mahasiswa angkatan 2025 ya yang tertarik itu akan diproyeksikan untuk mengikuti teaching school. Kemudian juga ada kuliah kerja nyata. Ini Ibu Bapak seperti biasa barangkali dulu Ibu Bapak yang pernah ikut KKN, ada KKN reguler, ada KKN tematik, ada KKN alternatif dan macam-macam pilihan KKN yang bisa diikuti oleh para mahasiswa. Demikian juga ada magang, misalkan magang di kantor-kantor industri dan dunia usaha. Jadi mahasiswa akan kita dorong untuk bisa mengenali industri dan dunia usaha sejak menjadi mahasiswa sebagai pengalaman mereka nanti setelah lulus. Kemudian
ini Ibu Bapak, ada 4 uji kompetensi yang harus diikuti oleh para mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UAD. Dan nomor 1, 2, dan 3 ini include nanti dalam kegiatan akademik, misalnya sertifikat tes baca Al-Quran. Ini untuk mahasiswa Muslim ya. Nanti untuk mahasiswa non Muslim kita ada aturan tersendiri ya. Ini wajib untuk mahasiswa Muslim ada sertifikat tes baca Al-Quran. Ini harus lulus ya dan mendapatkan sertifikat. Ini menjadi syarat untuk bisa mengajukan seminar proposal, bisa mengajukan KKN, bisa mengajukan ujian pendadaran ya. Harus selesai dulu tes baca Al-Quran. Jadi harapannya nanti setelah lulus UAD itu mahasiswa punya kemampuan membaca Al-Quran. Kemudian ada sertifikat kompetensi AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ibu Bapak, di sini ada 4 mata kuliah AIK yang harus diikuti. Ada tahsinul Quran, kemudian ada fikih ibadah, dan itu yang wajib. Berikutnya ada pilihan. Misalnya ada pengajaran TPQ, ada ilmu dakwah, ada pranikah, ya, pengukuran arah kiblat dan lain sebagainya yang ditawarkan oleh universitas untuk bisa diikuti oleh para mahasiswa. Jadi ini 1, 2 ini kita selenggarakan dalam bidang akademik. Ada jadwal khusus perkuliahan, ya. Ada yang sebelum UTS, ada yang setelah UTS. Kemudian yang ketiga adalah tes bahasa Inggris, sehingga lulusan dari UAD itu memiliki sertifikat pengakuan kemampuan berbahasa Inggris. Di tempat lain mungkin dikenal dengan TOEFL. Nah, di UAD kita punya sistem sendiri namanya Ahmad Dahlan English Proficiency Test atau ADEP. Skor yang diperoleh ini menjadi syarat untuk bisa mengikuti ujian pendadaran. Satu lagi, kalau yang 1, 2, dan 3 ini diperoleh melalui kegiatan akademik di UAD, maka yang satu lagi yaitu sertifikat kompetensi ini diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi atau LSP. Nah, di UAD ada namanya LSP Ahmad Dahlan. LSP Ahmad Dahlan menyelenggarakan uji kompetensi untuk para mahasiswa. Biasanya nanti di semester akhir para mahasiswa akan mengikuti uji kompetensi ini. Dan sertifikat ini menjadi lampiran dari pencapaian mahasiswa dicatat di lembar selain ijazah. Surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Di SKPI itu nanti tercatat bahwa misalkan selama kuliah mahasiswa telah mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya tadi mencapai sertifikat baca Quran, kompetensi AIK, punya sertifikat bahasa Inggris, dan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi yang biasanya diselenggarakan oleh Prodi PKN atau diminta untuk mendukung kompetensi PKN adalah uji kompetensi penyuluhan anti korupsi. Nah, itu Ibu Bapak uji kompetensi yang nanti akan diikuti oleh para mahasiswa. Nah, yang akan diikuti oleh mahasiswa selama kuliah juga adalah tugas akhir. Nah, ini Ibu Bapak semester-semester akhir yang biasanya menjadi catatan. Mudah-mudahan nanti kita dorong para mahasiswa, ya anak-anak kita itu bisa menyelesaikan tugas akhir dalam waktu yang relatif singkat ya, 1 semester, mudah-mudahan bisa selesai. Nah, tugas akhir yang kita tawarkan tidak selalu berupa skripsi. Kalau dulu tugas akhirnya ya harus skripsi, sekarang ada jalur lain yaitu jalur publikasi. Jadi para mahasiswa bisa memilih mau menulis skripsi atau mau menulis publikasi di artikel di jurnal nasional, minimal ya Sinta 4 ya. Jadi Sinta 3, 4, Sinta 1, 2 itu boleh. Nah, tugas akhir ini nanti mulai dari penetapan pembimbing tugas akhir ya, Bapak Ibu dosen yang tadi dikenalkan itu menjadi pembimbing. Di UAD mengenal hanya 1 orang pembimbing Ibu Bapak, jadi tidak ada pembimbing 1, pembimbing 2, tapi hanya 1 orang pembimbing. Kemudian melaksanakan seminar proposal tugas akhir. Kalau mengambil jalur skripsi ya seminar proposal skripsi, kalau mengambil jalur publikasi ya seminar proposal artikel.
atau seminar draft artikel. Kemudian penyusunan tugas akhir, ini jalur skripsi atau jalur publikasi. Saat penyusunan itu ada proses bimbingan tugas akhir. Nah, ini yang barangkali Ibu Bapak perlu kita pahami bersama, bahwa proses bimbingan ini melibatkan mahasiswa, kemudian melibatkan dosen pembimbing. Ya, ada seninya ketika proses bimbingan, seni menghubungi dosen, seni bimbingan, dan lain sebagainya. Kemudian Prodi juga melakukan monitoring penyusunan tugas akhir. Biasanya kami melaksanakan monitoring secara berkala, perkembangan penyusunan tugas akhir sudah sampai mana, kalau ada kendala-kendala apa, biasanya kami kemas dalam kegiatan skripsi camp kalau dulu ya, skripsi camp atau mungkin sekarang tugas akhir camp. Jadi para mahasiswa diundang, biasanya kegiatannya di lab, misalkan seharian atau 2 harian full di lab, menghadirkan dosen pembimbing, mendampingi, membimbing, sehingga dalam kegiatan itu mahasiswa benar-benar fokus menyelesaikan tugas akhir. Kemudian ujian tugas akhir, kemudian yudisium. Yudisium itu titik di mana mahasiswa tanggalnya dinyatakan sebagai tanggal kelulusan. Dan wisuda, itu yang terakhir kegiatan akademik. Nah, kegiatan non-akademik, Ibu Bapak, para mahasiswa kita itu kita dorong untuk terlibat aktif di dalam organisasi kemahasiswaan, misalnya di tingkat program studi ada himpunan mahasiswa program studi, atau di tingkat fakultas, tingkat universitas, atau organisasi kemahasiswaan di luar kampus, itu juga boleh. Kemudian ada UKM, ya, sesuai dengan minat, bakat masing-masing mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa, misalkan ada pecinta alam, olahraga, sepak bola, olahraga prestasi, bela diri, dan lain sebagainya, termasuk seni. Ada organisasi otonom, Ortom Muhammadiyah, ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Tapak Suci, Putra Muhammadiyah, dan ada Kepanduan Hizbul Waton. Jadi angkatan 2025 ini terbuka lebar untuk bergabung di organisasi otonom. Kemudian juga mahasiswa akan mengikuti berbagai kegiatan workshop, pelatihan, atau seminar-seminar dalam rangka mendukung kompetensi mereka. Dan yang berikutnya ada kompetisi atau kejuaraan. Mahasiswa UAD, ya, khususnya yang PPKN, kita dorong untuk terlibat secara aktif dalam kompetisi-kompetisi, kejuaraan-kejuaraan yang bersifat prestatif gitu ya, menghasilkan prestasi, baik kompetisi bidang olahraga, kompetisi bidang penalaran ya akademik, maupun kompetisi non akademik yang lainnya. Mudah-mudahan dengan berbagai atau keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan non akademik ini memberikan tambahan pengalaman, kemudian keterampilan kepada para mahasiswa. Nah, Ibu Bapak, berkaitan dengan kurikulum, nanti Bu Sipa akan menyajikan secara lebih rinci. Kurikulum kita 144 SKS, dan setiap semester ada kegiatan-kegiatan yang nanti diikuti oleh para mahasiswa. Ya, kegiatan-kegiatan pembelajaran ini semester 1 misalnya mahasiswa kita sudah mengikuti P2K kemarin, kemudian setelah itu nanti ada pelatihan soft skill, pelatihan penjajakan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ini di antara contoh kuliah lapangan, ada Goes to Museum, ya, beberapa museum di Kerajaan Mataram di Kota Gede, Museum Jenderal Sudirman, Museum Perjuangan, Museum Benteng Federal. Kemudian di semester 3 ini ada mata kuliah Hukum Adat dan Masyarakat Lokal, ini yang sudah pernah kita kunjungi ya di Kampung Naga di Tasikmalaya. Kemudian di semester 4 mahasiswa akan mengikuti PLP yang pertama, pergi pengenalan lapangan persekolahan. Kemudian di semester 5 ini diantaranya ada kunjungan ke lembaga negara atau lembaga pemerintahan, ini kunjungan ke DPRD DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian di semester 6 ini ada pembelajaran mikro. Semester 7 dan 8 tentu saja ini adalah masa-masa penyusunan tugas akhir. Nah, itu Ibu Bapak tentang mengenal lebih dekat tentang program studi PPKN dan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti oleh para mahasiswa PPKN angkatan 2025. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan pemahaman bersama antara prodi, mahasiswa, dan
orang tua wali mahasiswa. Demikian pengantar sekaligus silaturahmi kita dengan ibu bapak orang tua wali mahasiswa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Abdurrahman Derajat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Dikdik Bayi Haki Arif, MPD, yang tadi sudah menjelaskan sangat detail mengenai mengenai program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Dikdik Bayi Haki Arif MPD akan semakin mendekatkan Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya dengan program studi kita, program studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan. Sekaligus juga mengucapkan selamat datang di keluarga besar gitu ya Pak Didik ya, di keluarga besar Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Ya, jadi Bapak dan Ibu semuanya dan mahasiswa semuanya sekarang menjadi bagian yang saling berkomunikasi, bisa saling mendukung, saling mensupport, dan saling memberikan yang terbaik untuk program studi kita, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selanjutnya untuk sesi kedua kepada beliau Ibu Sekretaris Prodi PPKN, Ibu Sifa Siti Aulia MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, hidayahnya alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di masing-masing tempat nggih. Semoga mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya, amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi PPKN UAD, Bapak Dr. Dikdik Bayi Haki Arif MPD, yang saya hormati juga Pak Abdurrahman Derajat yang hari ini sebagai moderator, juga Bapak Ibu dosen di Program Studi PPKN UAD. Saya melihat di sini ada Ibu Dr. Triwayuningsi, ada Pak Mahmuda Ma'arif. Nampaknya ini kita tuh ada di kampus yang sama namun tempatnya berbeda-beda, masing-masing di tempat masing-masing ya, tapi di satu UAD. Pak Mahmuda Ma'arif MPD, dan ada tadi saya lihat ada Pak Trisna Sukmayadi MPD juga yang sudah rawuh di Google Meet, dan juga yang saya sangat hormati, nampaknya tadi sudah hadir dari sebelum jam 9 beberapa orang tua wali mahasiswa. Alhamdulillah sekali tadi saya sebelum masuk sudah ada yang masuk gitu ya, dengan alhamdulillah bersyukur sekali, artinya bahwa silaturahmi yang kita niatkan ini bisa berjalan, dan kemudian Bapak Ibu juga antusias gitu ya. Tadinya saya sempat pesimis ya, tapi tidak saya sampaikan gitu ke Pak Kaprodi. Ini yang konfirmasi hadir orang tua ternyata cuma 3 orang tua, tapi ternyata banyak nggih. Tadi saya lihat sudah banyak yang rawuh di aktivitas kita silaturahmi hari ini, dan tentunya ini menjadi angin kebahagiaan untuk saya secara pribadi dan juga untuk lembaga tentunya, bahwa komunikasi kita, silaturahmi kita bisa berjalan. Bapak Ibu yang juga di sini sudah hadir, mungkin Bapak Ibu melihat di layar ada para mahasiswa yang di sini sudah hadir. Boleh saya hai dulu ke sini? Nah, ini ya di layar yang namanya Sifa Siti Aulia, kebetulan saya pakai 2 perangkat. Nah, mahasiswa sudah hadir juga hari ini, dan secara langsung, dan tentunya ini menjadi menambah semangat kita semuanya untuk bisa melakukan aktivitas hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, katanya silaturahmi itu memperpanjang umur ya, Bu Dr. Triwayuningsih katanya ya. Memperpanjang umur, menjadi berkah untuk kita semuanya, tentunya niat itu yang kita harapkan. Mungkin ini beberapa saya ini ya sapa mungkin ya Bapak Ibu semuanya. Tadi Pak Dikdik nampaknya sudah sangat rinci sekali ya, memaparkan kegiatan akademik dan non akademik yang ada di program studi PPKN UAD.
Nampaknya ini apa mungkin bisa memberikan suara kenal. Yang saya akan menyapa nama yang mungkin saya tidak tahu gitu ya di layar ini. Yang pertama ini ada kalau Anggun Vicky, oke, mungkin Mas ya Mas Anggun Vicky suaranya. Kakaknya siapa ini berarti? Mareta. Oh, Mas Anggun Vicky ini Maretanya menyampaikan itu kakaknya saya katanya. Oh lagi ngajar. Oh oke, nggak apa-apa. Berarti ini kakaknya Mareta ya. Oke. Terus ini Bu Antini. Bu Antini New mungkin. Siapa nih? Orang tuanya siapa? Orang Halo, tua Eka Bu Jati. Antini. Orang tua Eka Jati. Oh, orang tuanya Masya Allah, Mbak Ika belum hadir. Oh, masih ada pekerjaan. Iya, salam kenal Ibu. Iya, salam kenal Ya, juga, ya. saya Sri Swantini. Oke, Ibu Sri ya? Iya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Salam kenal Ibu, saya Syifa. Terima kasih. Terus ada Bapak Bimo. Bapak Bimo. Oh, bapaknya baru ngajar. Oh, oke, siap. Berarti ini ayahnya? Anissa. Oh, Bapak Bimo ini ayahnya Anissa, Pak Dik-Dik. Terus ada Bu Dwi Artati. Bu Dwi? Bu Dwi Artati? Ibu? Ya. Oh, kakaknya. Oh, kakaknya. Aulia Setiarani. Oke, kakaknya Aulia. Ya, kenal nggih, Bu. Iya. Ya, terus kemudian ada Fania. Bu Fania. Oh, oke. Oke. Ayahnya ada? Oh, ini ayahnya Fania ya. Salam kenal, Bapak. Ya. Masih kerja. Ya, terima kasih Pak Bapak. Terus ada Bu Kuswanti. Assalamualaikum. Bu Kuswanti. Bu Kuswanti. Ya. Assalamualaikum. Bu, salam. Waalaikumsalam. Kenal ini dengan orang tuanya. Ya. Ini Mbak Dinanya ada di sini. Ya, Alhamdulillah, terima Ya. kasih. Salam kenal nggih, Bu. Terus berikutnya Ibu Sri Haryati. Ibu Sri. Oh iya, saya Bu lagi ngajar. keluar kelas dulu. Ya, terima kasih saya bisa bergabung. Alhamdulillah. Saya orang tuanya Ilham Muhammad Sabani dari Pangandaran. Ya, orang tuanya Ilham. Salam kenal ya, Bu. Mangga sami-sami. Ya. Ya, oke, terima kasih Bu Sri Haryati. Berikutnya Bu Sri Mariati. Assalamualaikum. Bu Sri Mariati. Ini orang tanya siapa nih? Oh, tapi suaranya belum muncul. Nih ada nih. Bu Sri? Ya, saya orang tua Mutiara Dewi. Orang tuanya Mutiara Dewi. Ada di sini anaknya ngumpet, Bu, di sana. Oke. Salam kenal nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Tri Purwanti. Bu Tri? Ibu Tri Purwanti. Bundanya siapa? Oh, bundanya Rena. Nggak apa-apa, mungkin suaranya belum muncul. Ini bundanya Rena, Bu Tri Purwanti. Ya, Assalamualaikum Ibu. Nampaknya suaranya belum muncul. Nggak apa-apa, mungkin lagi ada aktivitas yang lain. Kemudian ada Bu Widi Astuti. Bu Widi?
Oh, ini ada Bu Tri Purwanti. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam, Bu. Ya, salam kenal. Ini Mbak Ranya ada di sini. Tadi katanya orang tuanya saya, Bu, gitu. Salam kenal ya, Bu. Iya, Bu, salam kenal kembali. Masya Allah, alhamdulillah. Terus berikutnya Bu Widi Astuti. Bu Widi Astuti. Bu Widi. Ini orang tuanya siapa, Bu Widi Astuti? Ibunya Vika. Oh, Bu Widi Astuti ini ibunya Vika. Oke, salam kenal nggih Bu Widi. Terus ada Bu Yani Mulyaningsih. Bu Yani. Oh, ibunya siapa? Oh, assalamualaikum Ibu. Bu Yani, assalamualaikum. Ya. Salam kenal Ibu. Oke, Ya, oke. Ya, assalamualaikum, salam kenal. Terus satu lagi di sini. Bu Yani itu ibunya? Rida. Bu Yani itu ibunya Rida. Oke, Ridanya ada di depan saya. Iya, tepat Bu. sekali. Ya, salam kenal Ibu. Terus berikutnya ada Bu Yesi Harmiat. Bu Yesi Harmiat. Dari Kamar Bisa, dari Ibu Kepala Pusat. Harus bisa sama bisa. Ayo. Bu Yesi, orang tuanya dari? Surya Febrianto. Oh, orang tuanya Mas Surya. Ya, orang tuanya Mas Surya, Bu Yesi. Ya, dari Palembang itu. Ya, waalaikumsalam Bu Yesi, salam kenal. Terus saya dengan nilai 1.500.000. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan manfaat dan Orang barokah. tuanya ibunya Surya ini Pak Dik-Dik. Terima kasih. Ada anaknya di situ. Oke. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tadi mungkin Pak Dik-Dik mencatat ya orang tua siapa saja, saya nggak sempat yang hadir hari ini. Alhamdulillah senang sekali, tentunya ini menjadi kebahagiaan untuk kami di program studi PPKN UAD. Di awal perkuliahan kita bisa berkomunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses kegiatan mahasiswa di kampus. Nanti mahasiswa itu memiliki portal akademiknya masing-masing Bapak Ibu. Jadi mahasiswa punya portal akademik di mana di sana tercatat semua aktivitas perkuliahan mahasiswa gitu ya. Jadi portal itu mereka mahasiswa kuliah dan sebagainya tercatat di portal. Begitupun dengan orang tua. Jadi orang tua pun dapat memiliki portal akademiknya. Nanti mungkin akan saya share saja ya, ada video terkait dengan portal orang tua. Jadi orang tua nanti bisa punya portal, salah satunya fungsinya untuk apa Bapak Ibu semua? Untuk Bapak Ibu bisa ngecek satu, perkuliahan mahasiswa berjalan atau tidak, termasuk misalnya kehadiran mahasiswa dan sebagainya, itu juga bisa diakses melalui portalnya orang tua. Nah, nanti Bapak Ibu jika menghendaki untuk sharing terkait portalnya, bisa langsung nanti menghubungi admin G. Tapi hari ini saya coba tayangkan portal akademiknya mahasiswa. Panduan penggunaan portal akademik UAD bagi orang tua atau wali. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang telah ditentukan. Orang tua bisa mendapatkan username dan password portal dari kantor fakultas di mana putra-putrinya terdaftar. Selanjutnya, tekan tombol login. Tampil halaman depan atau dashboard. Terdapat fitur laporan untuk orang tua yang berfungsi untuk menampilkan data hasil studi, resensi, transkrip nilai, dan pembayaran anak dari orang tua atau wali tersebut. Melihat hasil studi. Untuk melihat hasil studi, pilih menu hasil studi. Tekan kolom nama. Apabila putra-putri Bapak atau Ibu lebih dari satu, maka pilih salah satu data mahasiswa yang ingin dilihat, lalu tekan tombol pilih.
Tekan kolom pilih semester dan pilih semester atau tahun ajaran yang diinginkan, lalu tekan tombol lihat KHS. Melihat presensi. Untuk melihat presensi, pilih menu presensi. Tekan kolom nama. Apabila putra-putri Bapak atau Ibu lebih dari 1, maka pilih salah satu data mahasiswa yang ingin dilihat, lalu tekan tombol pilih. Tekan kolom pilih semester dan pilih semester atau tahun ajaran yang diinginkan, lalu tekan tombol lihat presensi. Melihat transkrip nilai. Untuk melihat transkrip nilai, pilih menu transkrip nilai. Tekan kolom nama. Apabila putra-putri Bapak atau Ibu lebih dari 1, maka pilih salah satu data mahasiswa yang ingin dilihat, lalu tekan tombol pilih. Melihat pembayaran. Untuk melihat pembayaran, pilih menu pembayaran. Tekan kolom nama. Apabila putra-putri Bapak atau Ibu lebih dari 1, maka pilih salah satu data mahasiswa yang ingin dilihat, lalu tekan tombol pilih. Sekian panduan penggunaan portal akademik UAD bagi orang tua atau wali. Bapak Ibu, tadi terkait dengan portal orang tua atau wali. Jadi nanti tentunya dengan portal orang tua atau wali itu harapannya Bapak Ibu bisa melihat aktivitas dari putra-putrinya ketika ada di kampus UAD. Nah, harapannya ya tadi itu ya, kita bisa sama-sama selain program studi juga kita bisa sama-sama mendampingi putra-putri kita yang tentunya harapannya adalah bisa mencapai cita-citanya yang tentunya kita harapkan juga. Nah, itu Bapak Ibu nanti untuk username dan passwordnya Bapak Ibu bisa mendaftarkan langsung nanti ke nomor admin yang kemarin memberikan undangan untuk Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ada syarat yang harus dipenuhi yakni NIK ya. Jadi nanti harus ada KTP atau NIK, terus kemudian kartu NIK itu jadi username-nya, sehingga nanti Bapak Ibu monggo silahkan untuk meminta nanti panduannya kami share juga, terus juga untuk username-nya, supaya nanti bisa ngontrol nih mahasiswa saya, mahasiswa kami ya putra-putri Bapak Ibu kuliah atau enggak gitu ya. Terus kemudian proses nilainya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat melalui portal orang tua. Tapi Bapak Ibu, kalaupun misalnya Bapak Ibu mau ngontrol di mahasiswanya langsung juga boleh. Mahasiswa punya portalnya masing-masing. Silahkan tentunya itu juga kami fasilitasi. Bu, terus kemudian terkait dengan tadi ya proses pembimbingan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kaprodi 3 kali proses pembimbingan akademik. Kebetulan alhamdulillah pembimbing akademiknya Bapak Ibu, jadi kalau di SMA itu ya wali kelasnya ya. Pembimbing akademiknya ada 2, Pak Kaprodi langsung, Bapak Dr. Dikdik Baihaqi Arif MPD dan Bapak Dr. Trisna Sukmayadi MPD. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke putra-putrinya, pembimbing akademik yang mendampingi untuk proses akademiknya siapa gitu ya. Nanti bisa langsung bertanya dan misalnya ada komunikasi dan sebagainya boleh silakan. Mungkin itu saja Pak Rahman sementara dari saya. Untuk berikutnya nanti mungkin ada diskusi, tanya jawab ataupun saran, masukan dan sebagainya dari orang tua. Monggo kami sangat terbuka terkait diskusi kita. Saya kembalikan ke Pak Rahman. Monggo Pak Rahman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siva Siti Aulia MPD yang sudah memaparkan tadi menyangkut hal teknis Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan kuliah dari Ananda putra-putri Bapak Ibu semuanya di Universitas Ahmad Dahlan. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin mendiskusikan sesuatu, monggo bisa untuk langsung saja mboten menopo. Ya, silakan Bapak dan Ibu, atau mungkin ingin mengucapkan say hi itu untuk putra-putrinya yang di ruangan, barangkali sudah rindu begitu. Bagaimana Bu Siva? Sepertinya tidak ada nggih? Ya, Bapak dan Ibu sudah sangat percaya kepada Prodi, Alhamdulillah. Percaya sekali dengan
kita ya sudah mempercayakan amanah beliau untuk mendidik putra-putrinya menjadi calon sarjana PPKN yang baik, yang berintegritas ya, dan memiliki kompetensi. Itu. Nanti Bapak Ibu berikutnya mungkin kami akan japri kembali nggih tadi Pak Rahman terkait username password untuk Bapak Ibu yang menginginkan username dan password untuk portal orang tuanya gitu. Itu nanti saya akan admin informasikan. Sepertinya tadi Ibu Tri Purwanti sepertinya memencet tadi ya. Ibu Tri. Monggo Ibu barangkali ingin menanyakan sesuatu atau mungkin ingin mendiskusikan sesuatu tentang kurikulum, tentang dosen-dosennya, tentang mungkin kondisi mahasiswanya langsung gitu. Oh iya, mungkin itu Bu yang disampaikan untuk menempuh perkuliahan di PPKN UAD itu harus menempuh 144 SKS ya Bu Siva, 144 SKS yang dibagi dalam 8 semester Bapak dan Ibu, dan itu di situ ada mata kuliah universitas, kemudian ada mata kuliah fakultas dan mata kuliah prodi. Ya, mata kuliah ya untuk membentuk ya sesuai dengan profil lulusan dari program studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan. Monggo, barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin menanyakan sesuatu. Ini adalah forum diskusi, forum dialog. Itu barangkali ada masukan, ada saran juga dari Bapak Ibu untuk kebaikan prodi ke depannya seperti apa. Oke. Mungkin saya Pak dari Ananda Ibunda dari Ilham Muhammad. Ilham Muhammad, kebetulan saya mau bertanya masalah apakah lulusan UAD PPKN nanti setelah SKS 144 selesai itu nanti dilanjut dengan PPG atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Haryati. Monggo. Ya, mohon maaf Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Ya, makasih. Monggo. Pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Ini menyangkut setelah menempuh 144 SKS di prodi PPKN dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan, apakah langsung mendapatkan atau harus mengambil PPG begitu nggih? Barangkali Pak Dr. Dikdik Bayhaqi Arif atau mungkin Ibu Pak Dikdik ya. Monggo Bapak Dr. Dikdik. Oke, baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu Saha tadi teh? Bu Sri. Ibu Sri Haryati. Pangandaran ya Bu ya? Ya, mohon. Ya Bu Sri, untuk lulusan kita karena PPG itu program dari pemerintah, kemudian penyelenggaranya juga pemerintah, belum ada PPG mandiri ya. Itu tidak ada PPG mandiri karena berkaitan dengan nanti ke depannya tunjangan untuk sertifikasi bagi guru-guru profesional. Maka berdasarkan pengalaman yang lalu ya, yang sudah berlalu, mahasiswa kita itu selesai S1 mendapatkan gelar sarjana pendidikan bidang PKN. Kemudian nanti ada kesempatan untuk PPG, maka mahasiswa kita punya kesempatan untuk mengikuti itu, mengikuti PPG. PPG itu kan pilihan sebenarnya ya, boleh lanjut PPG bila menginginkan menjadi guru yang tersertifikasi, gitu ya. Atau Ibu Bapak seperti profil lulusan yang ketiga, mahasiswa kita setelah lulus itu bisa juga melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, misalnya masuk pendidikan S2. Kalau misalkan tidak memilih PPG, tidak memilih menjadi guru ke depannya ya, guru profesional. Jadi boleh bisa misalnya lanjut ke S2. Pada saat S2 kemudian berubah pikirannya mau ikut PPG, juga alumni kami beberapa juga seperti itu Bu Sri. Jadi sedang S2, kemudian ada ikut seleksi PPG, bahkan PPG-nya di tempat kami ya di UAD.
dan selesai PPG juga selesai S2. Jadi guru yang mendapatkan sertifikat pendidik juga lulus mendapatkan gelar magister ya, MPD di UNY atau di UPI atau di mana itu yang sudah ada S2 PKN. Jadi kalau disebut otomatis ya memang tidak otomatis ya Bu Sri ya. Itu nanti setelah lulus punya kesempatan untuk bisa ikut PPG. Kalau programnya masih ada gitu ya. Kalau program PPG ini masih ada ya. Nanti kita lihat 4 tahun ke depan lah Mas Ilham gitu lulus, apakah program PPG-nya masih ada atau misalnya ada program lain tetapi modal sarjana itu kan jadi modal besar untuk memungkinkan misalkan kalau ada program-program itu bisa diikuti. Barangkali begitu Bu Sri. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas jawabannya dan Ibu Sri Haryati atas pertanyaannya. Dan Ibu Sri Universitas Ahmad Dahlan sebagai LPTK yang dipercaya begitu ya Pak Dokter untuk menyelenggarakan PPG dan khususnya prodi PPKN. Ya, harapannya besok mungkin kalau terus dipercaya bisa itu ada peluang besar PPG di UAD sekalian begitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu dan mahasiswa Ananda sekalian, alhamdulillah pada pagi siang hari ini Prodi sudah menyelenggarakan acara silaturahim, acara ramah tamah dengan keluarga baru Prodi PPKN UAD. Semoga dengan silaturahim, dengan ramah tamah ini semakin dekat, semakin erat, semakin terkoneksi gitu ya antara Prodi dengan keluarga wali mahasiswa, orang tua mahasiswa. Harapannya ini menjadi kebaikan Prodi kita tercinta ke depannya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.38 kepada Bapak Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan pikirannya, gagasannya. Semoga acara kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.